Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa walahu ila yaumil qiyamah. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis bahwa suatu ketika ada 3 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang ke rumah salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka bertanya tentang ibadah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dijelaskanlah oleh istri Nabi, Ibunda Aisyah, tentang ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar ibadah Nabi itu ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka menganggap sedikit ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengatakan, aina nahnu minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita ini beda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ibadahnya sedikit wajar, faqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diampuni segala dosanya, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, ama ana fa'asumu wala uftiru abada, fa'asumu dahra wala uftiru abada. Adapun aku, supaya aku termasuk orang yang banyak beribadah kepada Allah, maka aku akan selalu berpuasa. Aku tidak akan buka sepanjang tahun. Seumur hidup aku akan selalu berpuasa dan aku tidak akan berbuka. Wa qala akhar, yang lain berkata, ama ana, adapun aku fa usalli, aku akan senantiasa salat, wala anam, dan aku tidak akan tidur. Aku akan salat terus dan aku tidak akan tidur. Kemudian wa qala akhar, berkata yang ketiga, ama ana fala atazawwajun nisa, aku tidak akan menikahi wanita. Aku tidak akan menikah selamanya. Kemudian terdengarlah kabar tentang mereka kepada Nabi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antum alladzi qultum kada wa kada. Apakah kalian yang mengatakan demikian itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ama ana, adapun aku fa akhsyakum lillah wa atqakum lahu, aku ini adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Aku ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asum wa uftir, aku ini berpuasa, aku juga buka puasa. Aku fa usalli, aku salat, wa anam, aku tidur. Wa arkud, aku juga aku arkud dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi wanita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang berpaling, siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk bagian dariku. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengecam sahabat-sahabat Nabi yang mau beribadah tapi tidak mau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mau berlebih-lebihan di dalam beribadah, yang mau menyulitkan diri di dalam agama, tidak mau mengikuti petunjuk Nabi, tidak mau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memberikan peringatan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang membenci sunnahku, siapa yang tidak suka sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan bagian dariku. Hari ini kita berada di zaman di mana banyak orang, mereka tidak takut lagi menentang sunnah Nabi, tidak takut termasuk orang-orang yang membenci sunnah Nabi, yang ketika mereka membenci sunnah Nabi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan falaisa minni, mereka, dia bukan termasuk bagian dariku, bukan termasuk bagian dari Nabi. Artinya apa?
dia matinya akan celaka, dia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi, dia tidak akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata faman rogiba an sunnati ini bersifat umum. Siapa yang membenci sunnahku? Kata sunnahku adalah semua ajaran yang dibawa oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi, yang dikatakan oleh Nabi, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak menyukai sunnah Nabi terkait dengan ibadah, maka dia bukan bagian dari umat Nabi. Siapa yang tidak menyukai sunnah Nabi terkait dengan masalah pergaulan, terkait dengan masalah keluarga, terkait dengan masalah pakaian, makanan, minuman. Siapa yang tidak menyukai sunnah Nabi terkait dengan masalah politik, siapa yang tidak menyukai sunnah Nabi terkait dengan kenegaraan, falaisa minni, maka dia bukan termasuk bagian dariku, kata Nabi. Dia bukan termasuk umat Nabi. Hari ini kita mendengar ada banyak orang yang mengaku muslim, bahkan intelektual muslim, bahkan ada orang yang menyandang gelar ustaz, ulama, tapi kemudian membenci ajaran Nabi. Salah satunya adalah membenci khilafah. Mereka mengkriminalisasi khilafah, seolah-olah khilafah itu adalah sebuah kejahatan. Mereka menyerukan untuk memboikot orang yang menegakkan, yang memperjuangkan khilafah. Mereka mengatakan orang yang menyerukan khilafah, mereka adalah layaknya orang munafik yang dulu berada di Madinah. Mereka harus diusir dari negeri ini. Begitu bencinya mereka kepada orang-orang yang sedang mendakwahkan khilafah, kepada orang-orang yang sedang memperjuangkan khilafah. Padahal saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khilafah itu adalah ajaran Nabi. Khilafah itu adalah sunnah Nabi. Khilafah itu adalah ajaran Islam. Kita bisa melacak dalam literatur sunnah Nabi, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang masalah khilafah. Imam Muslim misalkan meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi mengatakan kanat banu Israil tasusuhubul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa fayakthurun. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan setelah Nabi tidak ada lagi Nabi, dan kenabian Nabi Muhammad akan diganti, akan diteruskan oleh para khalifah, dan khalifah itu akan banyak. Kata khalifah ini adalah satu kata dasar dengan kata khilafah. Khalafa yakhlufu khilafatan khalifatun. Khilafah masdarnya, khalifah adalah isim fa'ilnya. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalkan tentang fase kepemimpinan umat Islam. Dengan sharih, dengan jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kata-kata khilafah. Hadis riwayat Imam Ahmad di mana warijaluhu thiqat, para perawi hadis ini adalah terpercaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan takunun nubuwwatu fikum ma sya'allahu an takun. Summa yarfa'uha idza syaa yarfa'ha summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah summa takunu ma sya'allah an takun summa yarfa'uha idza syaa yarfa'ha summa takunu mulkan 'addan summa yakunu ma sya'allah ayyakun summa yarfa'uhu idza syaa yarfa'ha summa takunu mulkan jabriyah summa takunu ma sya'allah an takun summa yarfa'uha idza syaa yarfa'ha summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah summa sakata. Jelas di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata-kata khilafah ala minhajin nubuwah. Ini menunjukkan bahwa khilafah itu adalah dijelaskan dalam sunnah qauliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengisyarahkan setelah Nabi, kepemimpinan Nabi, kenabian itu harus dilanjutkan dengan khilafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Kalian harus berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham, peganglah itu.
Kita diperintahkan untuk menggigit sunnah Nabi, artinya untuk memegang teguh sunnah Nabi, tidak boleh lepas sunnah Nabi itu. Salah satu sunnah Nabi adalah sunnah yang diteruskan oleh para khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati, teruskanlah sunnahku, berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Sunnah khulafaur rasyidin salah satunya adalah sunnah kenegaraan, sunnah kepemimpinan, yaitu khilafah, di mana para khalifah setelah Nabi yang dikenal khulafaur rasyidin, mereka melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Imam Bukhari Al-Jami' As-Sahih, Jami' As-Sahih, kita akan menemukan satu bab, satu kitab, satu bagian sub dari kitab Sahih Imam Bukhari yang di dalam kitab itu mengumpulkan hadis-hadis tentang kenegaraan, hadis-hadis tentang pemerintahan, di mana pemerintahan di dalam Islam itu adalah khilafah. Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis itu dalam kitab Al-Ahkam. Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis Nabi tentang masalah kekhilafahan, tentang masalah baiat kepada khalifah, tentang masalah tidak boleh adanya dua khalifah. Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhir minhuma. Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis itu di dalam kitab Al-Imarah, kitab tentang pemerintahan, tentang kepemimpinan di dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa khilafah itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat tidak mau kaum muslimin kosong dari kepemimpinan, sampai Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, ala inna Muhammadan qad mat wala budda li hadzal din mimman yaqumu bih. Ingat saudaraku, Muhammad Rasulullah telah wafat dan agama ini mesti ada yang menjaga, mesti ada yang menegakkan, yaitu harus ada seorang pemimpin setelah Nabi yang dipilih oleh kaum muslimin untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira orang yang memahami sunnah Nabi, orang yang memahami ajaran Islam, maka dia akan menyimpulkan bahwa khilafah itu adalah bagian dari ajaran Islam. Karena itu, kalau hari ini ada orang yang meragukan khilafah itu ajaran Islam, atau bahkan membenci khilafah itu, mendiskreditkan khilafah, mencaci maki khilafah, melecehkan khilafah, mengkriminalisasi khilafah, maka hati-hati. Jangan-jangan dia akan termasuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, siapa yang berpaling dari sunnahku, siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Karena itu saya memberikan nasihat kepada siapapun yang mengaku muslim, yang mengaku Islam. Kita tidak boleh meragukan apalagi membenci segala sesuatu yang datangnya dari Islam, segala sesuatu yang merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk sunnah kekuasaan. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa mencintai sunnah Nabi, mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kebenaran kita di dalam hidup ini, kebenaran perjuangan kita ini bukan dinilai dari banyak atau tidak banyaknya yang mengikuti perjuangan ini. Kebenaran sebuah perjuangan, kebenaran sebuah perilaku tidak dinilai dari diterima atau tidak diterimanya oleh khalayak, tapi kebenaran perjuangan kita, kebenaran apa yang kita ucapkan, kebenaran apa yang kita lakukan dinilai sejauh mana selaras, sejalan dengan sunnah Nabi, sejauh mana sesuai atau tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua diperintahkan untuk mengikuti, menerima tanpa mempertanyakan apa yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Segala apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, fakhudhuhu, ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu. Segala apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, apa saja, dalam hal apa saja, maka tinggalkanlah, jauhilah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.